Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan, yakni kita sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, bahkan beliau memberikan suri tauladan kepada kita sebagai umatnya, bagaimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk semakin meningkatkan ibadah kita, untuk bagaimana 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini bisa menjadi batu loncatan bagi kita agar derajat kita bisa lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hal itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah yang sempurna, untuk bisa beramal secara kafah. Tentunya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa dukungan dari keluarga kita. Maka pada kali ini kita akan membahas sebuah tema menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah menjadikan pasangan bagi kita supaya kita ini bisa damai, bisa tentram. Artinya bisa sakinah. Sakinah atau kata damai itu sebenarnya adalah tujuan di dalam kita berkeluarga, di dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi bagaimana supaya hal itu tercapai? Maka
Di dalam ayat selanjutnya dijelaskan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar supaya tercipta sakinah itu, maka tentunya harus ada mawaddah, harus ada rahmah. Mawaddah bisa kita artikan dengan rasa cinta, dan rahmah adalah kasih sayang. Keduanya inilah yang mampu menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal menurut pandangan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun demikian, kita masih memiliki beberapa pertanyaan. Bagaimana mawaddah itu bisa muncul? Bagaimana rahmah itu bisa muncul? Oleh karenanya, para ulama kita telah memberikan tips-tips agar keluarga yang kita bangun menjadi keluarga yang sakinah. Salah satunya adalah kesadaran. Artinya kita harus sadar bahwa kita dan pasangan kita adalah sama-sama manusia. Manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang jauh daripada kata sempurna. Kita memiliki kekurangan dan pasangan kita pun tentunya memiliki kekurangan. Kekurangan dan kelebihan adalah dua hal yang pasti dimiliki oleh manusia. Tentu akan lebih mudah untuk menerima kelebihan daripada pasangan kita daripada memahami, memaklumi kekurangan daripada pasangan masing-masing. Maka penting untuk kita sadar bahwa kita maupun pasangan kita sama-sama manusia. Dan manusia sebagaimana disabdakan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa, adalah tempatnya salah dan lupa. Sehingga seringkali tentunya pasangan kita melakukan kesalahan. Begitu pula kita tentu sering melakukan kesalahan. Maka kita harus bisa untuk memahami, harus bisa untuk memaklumi dan memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Jangan karena hal kecil seperti masalah makanan yang kurang sedap barangkali, karena kurang garam barangkali, lalu kemudian kita marah tanpa memaklumi. Kalau kita ingat bahwa kita adalah manusia dan pasangan kita pun adalah manusia yang tidak sempurna, maka mestinya hal-hal kecil semacam itu bisa kita maklumi dan jangan kita jadikan sebagai suatu perkara yang bisa menjadi retaknya keluarga kita. Yang kedua, menurut para ulama, agar kita bisa saling memahami adalah kita harus sama-sama menumbuhkan rasa cinta di pasangan suami istri. Itu harus ada rasa cinta. Tentunya rasa cinta itu bisa tumbuh manakala kita sering berkomunikasi dengan pasangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah agar menggauli pasangan kita itu dengan baik. Menggauli dengan baik di sini baik secara perkataan maupun dalam tata cara kita memberikan nafkah. Kita sebagai mukmin, sebagai seorang muslim, tentunya harus bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut, perkataan kita juga harus lembut. Tidak boleh kemudian kita berkata kasar pada pasangan kita. Karena seringkali kita jumpai ketika seseorang, contoh kecil saja, ketika orang itu sedang nelpon temannya, dia bicara baik-baik. Tapi ketika ada keluarganya yang nelpon, anggaplah istrinya yang menghubungi dia, kemudian dia menggunakan nada yang kasar.
Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Jadi sekali lagi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu juga di dalam memberikan nafkah, harus diberikan secara baik-baik. Jangan kemudian karena mungkin ada persoalan, ada tekanan pada pekerjaan kita, lalu kemudian kita marah-marah kepada keluarga kita, yang mana keluarga kita, istri kita, pasangan kita mungkin tidak tahu apa yang menyebabkan kita galau. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Karena bila ini dijadikan kebiasaan, tentunya akan membuat hubungan rumah tangga itu semakin retak dan tidak baik. Dan juga dalam ayat tadi dilanjutkan, wa asa an takrahu, barangkali ada hal-hal yang tidak kita sukai pada diri pasangan kita, maka kita diperintahkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada ayat selanjutnya dijelaskan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali di sana Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Barangkali hubungan kita atau pasangan kita orangnya sedikit cerewet. Namun ketahuilah bahwa sebenarnya hal itu juga ada kebaikan bila kita bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak dikisahkan bahwa ada seorang waliullah yang mana beliau itu punya keistimewaan yang luar biasa. Beliau ini seorang waliullah yang punya karomah bisa menaklukkan macan atau harimau. Beliau ini bila pergi ke hutan, tunggangannya bukan kuda, tapi macan. Namun, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Apa rahasianya? Ternyata beliau ini memiliki seorang istri yang cerewetnya minta ampun, yang ngomel-ngomel terus. Begitu juga masyhur diceritakan bahwa istri Sayyidina Umar, yang beliau ini dijuluki sebagai singa padang pasir, di mana orang-orang kafir sangat takut kepada beliau, namun juga seringkali Sayyidina Umar ini dimarahi oleh istrinya, dan beliau pun sabar menerimanya. Artinya sebenarnya dalam suatu hal ketika kita memiliki masalah dengan pasangan kita dan kita bersabar, maka ini akan menjadi penyebab Allah mengangkat derajat kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan juga berkenaan dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Tentunya selain tips-tips yang tadi, bergaul dengan baik, yang tidak kalah pentingnya juga kita harus saling menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya kita diperintahkan bagaimana menjaga keluarga kita, pasangan kita. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah yang akan mengantarkan dia kepada api neraka. Artinya keluarga yang sakinah itu bukan hanya keluarga yang tentrem, adem ayem, tapi kemudian mengabaikan perintah-perintah Allah. Tidak hanya itu, keluarga yang sakinah lebih daripada itu adalah keluarga yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah itu tentunya harus dilandasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarga ini bisa mengantarkan seluruh anggota keluarganya menuju jannatullah, menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.